warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Maitarini Ismalasari SPD, guru sejarah SMK Negeri 2 Bojonegoro, Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan sejarah dengan menerapkan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran sejarah 11 DPIP 1 pada materi pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya siang ini? Habis istirahat berarti sudah recharge lagi ya? Ya, nanti kalau lapar kita akan. Kalau sudah pulang sekolah loh ya, jangan sekarang, jangan sebelum. Nah, saya absen dulu ya. Adelia, Adinda, Abdaiza, Sirot, Adi Surya, Alifa, Alma, Anugrah. Katanya tadi semangat kok sekolahnya udah ada ya. Ariel, Anissa, Antarik, Bagus Nurrahman, Jesse Email, Jesse Amila, Bila, Erika Aulia, adakah yang masih ingat pelajaran terakhir kita tentang materi kita yang terakhir? Itu kan tentang ya, kemarin sudah saya share tentang videonya ya, untuk kalian pelajari untuk materi yang hari ini. Materi kita yang terakhir itu kan tentang perlawanan yang terjadi terhadap kolonialisme di berbagai wilayah di Indonesia sampai kekuasaan Belanda itu di tahun 1942. Diakhiri oleh siapa kemarin? Dengan kedatangan bangsa dari minggu kemarin juga sudah saya share video untuk kalian mempelajari materi minggu ini. Sudah kalian pelajari kan? Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat apa sih materi kita. Saya akan mempresentasikan untuk PowerPoint-nya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari materi pendudukan Jepang ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan pertanyaan tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia melalui kegiatan pengamatan video secara kritis. Yang kedua, melalui desain perencanaan kegiatan, peserta didik dapat mengolah informasi secara digital dan non-digital dalam bentuk infografis tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia secara kritis. Mohon maaf, ini LCD-nya yang saya ulangi lagi untuk tujuan pembelajaran materi
pendudukan Jepang kita. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan pertanyaan tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia melalui kegiatan pengamatan video secara kritis. Yang kedua, melalui desain perencanaan kegiatan, peserta didik dapat mengolah informasi secara digital dan non-digital dalam bentuk infografis tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia secara kritis. Yang ketiga, melalui penyusunan jadwal kegiatan, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan untuk mengolah informasi sejarah baik secara digital atau non-digital dalam bentuk infografis tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia bersama anggota kelompoknya secara kolaboratif. Yang keempat, melalui penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring pendidik, peserta didik dapat saling berkolaborasi pembuatan karya dalam bentuk infografis tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia secara kritis. Melalui pengujian hasil proyek, peserta didik dapat mempresentasikan dan merefleksikan proses pemecahan masalah tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dalam bentuk infografis atau assessment as learning secara komunikatif. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia secara kreatif. Yang terakhir, melalui pembelajaran model proyek based learning, peserta didik dapat mengembangkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bergotong royong sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Untuk secara singkat, masuknya Jepang ke Indonesia itu dilatar belakangi oleh berikutnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua, masuk ke dalam blok poros bersama dengan Jerman dengan Italia melawan sekutu. Hanya saja Jepang beroperasi di wilayah Asia Pasifik. Nah, untuk penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang itu terjadi di Kalijati. Untuk proses lebih lanjutnya, kalian sudah melihat di dalam video yang sudah saya share minggu lalu. Jadi di saat ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, saya hanya angkat poin-poinnya saja. Nah, di sini untuk dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang itu ada di bidang sosial, bidang pemerintahan, budaya, pendidikan, dampak bidang militer, di bidang militer maksud saya, maaf ya. Nah, kalau di bidang sosial ada yang tahu nggak untuk dampak penjajahan Jepang di bidang sosial? Nah, ya, tolong dibaca Sirot yang dampak di bidang sosial. Oh, nggak kelihatan. Nah, minus. Maju. Ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah menghapus pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua itu untuk memobilisasi. Memobilisasi itu apa tuh? Nah, apa namanya? Nah, ya betul. Memanfaatkan bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur. Untuk Jepang itu menguasai wilayah Asia. Dampak di bidang pemerintahan. Nah, pejabat-pejabat era kolonial itu waktu itu disingkirkan dan diganti oleh pejabat lokal sama punya militer Jepang. Nah, untuk yang lain di
bisa kalian cari di buku PDF yang sudah saya share juga ya. Ini dapat di bidang militer, ada beberapa organisasi militer yang akan menjadi dasar beberapa organisasi Indonesia saat ini. Nah, ini ada strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang, dan strategi kerjasama sama strategi perlawanan. Nah, ini untuk kesimpulannya mulai dari ambisi Jepang menguasai Asia, kemudian terlibat dalam perang Asia Timur Raya, Hindia Belanda jatuh, Jepang berkuasa dan membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer, Sumatera, Jawa dan Madura, serta Indonesia Timur. Setelah itu ada transformasi politik, sosial, dan ekonomi. Ada dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Yang terakhir, strategi menghadapi penjajahan Jepang. Nah, kalau kalian masih ingat, yang menjadi julukan macan Asia di Asia itu siapa? Macan Asia di Asia, di benua Asia, siapa? Negara mana? Nah, kenapa kok Jepang? Betul, Gus. Kenapa kok Jepang? Tapi gak apa-apa, salah jawab, gak apa-apa. Ayo. Gimana, Rin? Kenapa? Karena kekuatannya Jepang juga disebut dengan sebagai negara non-barat yang pertama berhasil dalam industri. Angkat tangan, suara yang keras dijawab. Dijawab. Oke. Karena kekuatannya Jepang juga disebut sebagai negara non-barat pertama yang berhasil dalam industrialisasinya. Nah, karena pada saat, kalau kalian masih ingat, itu di video juga sudah disebutkan pada masa restorasi Meiji ya. Nah, Jepang itu mengirimkan para pemikirnya itu ke negara barat untuk belajar teknologi, terus kemudian dibawa balik lagi ke negara untuk memperbaiki negara Jepang. Jadi pada saat itu, setelah Jepang kalah perang dunia kedua, atau di sini kita menyebutnya kalah perang Asia Pasifik, Jepang bisa bangkit kembali. Hanya dalam kurun waktu 50 tahun. Itulah yang menyebabkan dia menjadi macan Asia. Nah, untuk hari ini kegiatannya itu adalah presentasi. Silahkan kelompok, kemarin juga sudah dibagi ya, sebelum kita pulang sekolah kemarin sudah dibagi untuk presentasi hari ini. Nah, ini nanti kalian akan saya bagi LKPD. Nah, ini nanti tolong diisi ya. Di sini sudah ada link, 1 kelompok 1 link. Dicari permasalahannya, dipecahkan permasalahannya. Nah, setelah selesai nanti didiskusikan dulu ya sama kelompoknya. Nanti setelah selesai bisa dimengerti? Nah, oke. Ini sudah sesuai kelompoknya ya? Ya.
Boleh pakai HP kalau mau nyari info dan ngakses itu ya. Kalau ada yang ditanyakan, jangan lupa angkat tangan. Ya. Ayo nyari info. Nyari info. Ayo info ya. Jangan buka yang lain. Kedua, kalau mana apanya. Ya. Jangan lupa kelompoknya ditulis. Ya, oke. Ya. Ini dulu tentang permasalahannya dulu, terus kemudian kamu kelompok berapa? Kelompok 4. Berarti di sini setelah depan pergi. Contohnya, nah, permasalahannya apa? Kalau mau permasalahannya, saya menemukan permasalahannya 2. Tulis dua-duanya nggak apa-apa sih. Kamu menemukan berapa masalah? Ya ini udah kamu udah direngkan ya. Ya berapa? 2 kan? Nah, ditulis. Nah, jangan lupa tulis nanti akar permasalahannya. Ya, ambil. Jangan lupa dikasih respon. Bangsa Indonesia terhadap pendidikan Jepang Indonesia. Bentuknya. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya untuk berdiskusi dan menentukan angka permasalahan. Cukup. Nanti kalau ada yang tanya, ini ya, nanti akan saya datangi.
Masih 5 menit. Ya. 10 menit. Tadi katanya cukup.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan. Yang keras. Sekarang enggak? Ya. Saya akan mempresentasikan LKPD saya yang di nomor 1 kedatangan. LKPD kelompok saya ya. LKPD kelompok saya. Saya Bunda Manufaktur absen Pak. Saya Arisa Azera absen 17. Saya absen 17. Nah, di sini saya mendiskusikan link YouTube yang nomor 1, yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Yang keras mas, tolong ulangi lagi nih yang keras. Habis istirahat kok. Recharge-nya. Satu, apa alasan Jepang datang ke Indonesia? Ada permasalahan untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya dan memiliki tujuan besar yaitu menaklukkan Asia Pasifik. Dua, apa yang menyebabkan rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Karena kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda, adanya slogan 3A. 3. Mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia tepat dan merata? Karena sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan terakhir sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. 4. Pengaruh Jepang apa saja yang masih ada sampai saat ini? Masifnya semangat nasionalisme dalam pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat Dari 4 permasalahan yang diambil, ada 3 permasalahan yang teridentifikasi. 1. Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? 2. Mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia cepat dan merata? Karena sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan tadi sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. 3. Pengaruh Jepang apa saja yang masih ada sampai saat ini? Masih ada sampai saat ini, yaitu masuknya semangat nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat mengikuti pendidikan. Dari 3 permasalahan yang teridentifikasi tadi, ada 1 permasalahan yang ditemukan, yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia cepat dan merata. Jadi pengaruh Jepang apa saja yang masih ada sampai saat ini? Pemutaran masalahnya, jadi masuknya semangat nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat mengikuti pembelajaran. Kesimpulan yang saya dapat, kedudukan Jepang tidak terlalu lama akan menerima penderitaan rakyat Indonesia tidak kalah negara yang berdasarkan bahasa Eropa. Jepang meninggalkan Indonesia setelah mengalami kekalahan yang memberikan pada dunia kedua. Saya dari kelompok kami yang saya percayakan. Ya. Saya dari perwakilan kelompok 2 tanya. Apa yang Nama absen. saya perwakilan dari kelompok 2 saya kelompok 2 saya Nanda. Pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan masa kehidupan Jepang itu sangat singkat? Karena Jepang kalah dalam perang Asia Pasifik. Ya? Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silahkan diakhiri lanjut ke kelompok berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk mempersingkat waktu, kemarin juga sudah kita sepakati untuk acak ya. Nah, dan kelompok yang beruntung presentasi berikutnya itu adalah kelompok 4. Jadi untuk kelompok 2 sama 3 akan presentasi. Paham? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan NKPD kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Rahman, absen 21. Perkenalkan, nama saya Arif Rizkyano Sudan, absen 12. Perkenalkan, nama saya Arifah Eka Sandra, absen 12. Perkenalkan, nama saya Dida P. Karna, absen 30. Kita sudah mencari, dari video yang kita lihat, kita sudah mencari faktor permasalahan. Tapi yang paling inti dari faktor permasalahan tersebut yaitu Sebelumnya tolong diberitahu kamu mendapatkan link video yang mana. dari setelah Jepang. Nah, silakan dilanjutkan kembali. Permasalahannya yaitu bagaimana sikap sekutu setelah Jepang kalah. Akar permasalahannya Jepang harus mempertahankan status quo adalah Status quo. Saya akan menyimpulkan dari presentasi dua kelompok tadi ya, kelompok 1 sama kelompok 4 yang beruntung hari ini. Bisa disimpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia itu sangat mempengaruhi pola pikir ya, pola pikir juga tindakan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu untuk militer yang karena Jepang pada saat itu memfokuskan tenaganya di bidang militer. Jadi banyak propaganda Jepang itu untuk warga Indonesia mengikuti kegiatan militer atau organisasi-organisasi militer milik Jepang. Sedangkan kesimpulan yang kedua hubungannya dengan apa tadi? Hubungannya dengan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini membuat puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sampai sini paham? Berikutnya, nah ini refleksinya untuk kalian. Apa saja sih nilai-nilai yang kalian dapatkan setelah mempelajari bab pendudukan Jepang di Indonesia, sama bagaimana sih cara kalian, wahai pemuda Pancasila, mengaktualisasikan atau menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di masa kini maupun masa depan. Bagaimana? Silakan. Angkat tangannya, silakan, Cik. Cinta tanah air. Terus, yang lain. Gotong royong. Musyawarah. kehidupan berorganisasi. Kehidupan berorganisasi. Nah, untuk materi yang akan dipelajari minggu depan itu adalah dampak penjajahan bangsa Indonesia, bangsa Jepang di Indonesia, serta strategi apa yang akan digunakan, dalam pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jangan lupa yang belum presentasi hari ini akan presentasi minggu depan. Oke.
sepertinya jam saya sudah habis. Saya akhiri dulu. Ini sudah waktunya bel pulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya, sebelum pulang. Oke. Silakan. Ya, gerak. Gerak mulai. Saya ulangi sekali lagi, nanti saya lupa, hati-hati pulangnya, jangan mampir-mampir. Saya akhiri lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.